Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Hari ini gue bersama Babe Ridwan Saidi. Nah, gue mau nanya sama Babe mengenai hal fenomena alam yang kemarin gue rasakan, guys. Jadi kemarin gue merasakan mendengar ada sebuah dentuman besar dan itu berulang terus. Dem, dem, dem. Itu Ana ngerasain kemarin, Be. Mulai jam-jam satuan tuh, Be. Kebetulan Ana lagi live Instagram gini juga, Be. Sama ini kan kita sambil live Instagram juga, Be. Live Instagram juga sama teman-teman di Instagram bilang, "Bang Vasco, ada yang denger nggak dentuman?" Terus dentumannya, Be, berulang terus. Nah, ada pendapat tadinya diperkirakan ini dari letusan Gunung Krakatau. Tapi ternyata setelah kita tanya ke teman-teman di Pusat Geologi, Be, bahkan sampai ada pernyataan dari Kepala Badan Geologi di Kementerian SDM itu, dia menyatakan bahwa ini bukan dari suara anak Krakatau dan sampai detik ini dia belum tahu, Be, ini bunyi dentuman dari yang mana gitu loh. Nah, Babe, kalau menurut Babe ini apa sih, Be, fenomena apa ini, Be? Yang pertama kan memang bukan dari anak Krakatau seperti keterangan pihak BMKG sendiri karena timelinenya berbeda. Iya, Ya kan, kalau anak Krakatau itu jam 10 kurang lebih kan. Iya. Ini kan jam setengah 2 kurang lebih. Iya. Tapi jangan dilupa bahwa pada jam 10 waktu Indonesia Barat itu bahwa juga bekerja erupsi 15 gunung lain kan. 4 di Jawa termasuk anak Krakatau. Betul. Ada di Latin Amerika. Iya. Itu kan bekerja pada time frame yang sama. Iya. Nah, kita jangan dulu pergi ke mistik ya. Ya, kalau kita pergi ke mistik nanti apa itu tidak merangsang berpikir. Oke. Ya kan? Iya. Nah, sekarang kita bicara tentang dentuman ini apa? Oke. Ya kan, berarti kita ketahui siapa itu Stephen Hawking. Oke. Ya kan, ahli fisika mengatakan Big Bang. Big Bang dia bilang. Jadi proses kejadian bumi itu dimulai dengan bunyi, yaitu Big Bang. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada Big Bang, sumber getarannya di mana? Oke. Kan mesti ada sumber getaran. Iya. Seperti kita ngomong begini, yang bergetar kan di sini. Oke. Ya kan? Iya. Dan lidah juga bergerak. Iya. Nah, ini sumber getarannya di mana? Sumber getarannya itu tidak dijelaskan oleh Stephen Hawking ya. Sebenarnya sumber getaran itu adalah energi-energi yang berkonstruksi ya, lalu menimbulkan dinamika, lalu itu yang melahirkan bunyi. Ya. Nah, dari mana sumber energi ini? Adalah dari super system, Tuhan sebagai super system. Oke. Kan itu Oke. perginya. Tapi kita nggak menuntut itu dari Stephen Hawking, ya kan? Ya kan? Yeah. Kita nggak menuntut itu. Dari sana perginya. Nah, dentuman-dentuman tersebut. Nah, kenapa pada saat seperti ini dentuman-dentuman itu dilahirkan? Iya. Pada saat seperti ini itu untuk mengingatkan kita semua bahwa tidak semua masalah itu berada di dalam wilayah sains. Oke. Ya kan? Tetapi ada masalah-masalah yang beyond the science. Beyond the science. Tapi bukan non-scientific. Kita bisa uraikan itu. But it's the end of science berarti. Berarti the end of science, ya kan? Yeah. Lalu orang bergerak di luar itu, harus berpikir keluar itu. Tapi juga mesti diingat bahwa ada satu tradisi yang kuat sekali di Indonesia yang dinamakan pengorbanan. Oke. Korban. Ada Kali Ciwahanten di Banten, itu artinya pengorbanan. Ada Kali Citarum di Bekasi, itu namanya pengorbanan. Nah, makanya agak aneh kalau ada kerajaan namanya Tarumanegara. Artinya negara pengorbanan, enggak lah itu ya. Enggak ada. Nah, itu pengorbanan artinya. Pengorbanan itu mempunyai nilai yang universal. Iya. Kalau di zaman Egypt itu untuk pengorbanan itu yang dicari adalah lembu Samiri. Samiri itu Sumeria. Iya kan? Babilonia Selatan. Itu yang dicari, lembu Samiri. Ada yang domba atau kambing kan, tapi ayam enggak termasuk jenis hewan yang dikorbankan. Di dalam pengorbanan itu apa sih ininya, apa message-nya, pesannya gitu kan? Pesannya adalah ulah manusia, suara manusia, kata-kata manusia itu ada yang merangsang bangkitnya energi positif, ada juga yang negatif.
Kalau terlalu banyak energi negatif, misalnya terlalu banyak memaki-maki, mengeluarkan kata-kata kotor, ya kan? Itu akan menjadikan alam itu mengalami disequilibrium. Disequilibrium, tidak keseimbangan. Tidak. Sedangkan prinsip penciptaan semesta alam di dalam pandangan Islam oleh Tuhan adalah tafawuti wal futuri, berimbang dan pada fitrahnya. Itu prinsipnya. Tapi kalau tafawuti, keberimbangan ini terganggu, maka akan terjadi reaksi-reaksi alam seperti dentuman itu tadi. Oke, iya. Seperti dentuman itu. Jadi bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan secara sains juga, Be. Akhirnya, tapi wilayah pendekatannya mesti beyond the science, bukan kita masuk ke alam mistik. Kalau alam mistik kan nanti kita lain lagi, ya kan? Sudah. Jadi mesti ada logika. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kalau misalnya kelakuan-kelakuan kita ini kita tidak review lagi, kita tidak mawas diri, kita tidak melakukan evaluasi, ya kan? Kalau kebohongan itu menimbulkan energi negatif, ya kan? Ini dentuman ini baru saya tahu setelah saya berumur 37 tahun, nggak pernah sebelumnya. Selama Babe ngalamin hidup di dunia ini belum pernah ada permasalahan ini. Belum pernah ada, ini luar biasa. Saya nggak tahu sebelum saya lahir, ya kan? Ya dentuman ada itu Perang Dunia Kedua kan sebelum saya lahir, ya kan? Jadi nggak ada. Dan ini harus direnungkan bersama oleh kita bahwa tidak bisa kita menyelesaikan ini semuanya seolah-olah tuh ilmiah semua urusannya. Ya kan seperti sekarang kan ditampilkan pikiran-pikiran yang ilmiah, yang segala macam. Jangan kita dibawa ke dalam terowongan gelap yang nggak jelas ujungnya di mana. Seperti sekarang ini. Kalau adanya expectation, adanya harapan, itu separuh dari membangkitkan daya tahan tubuh, ketahanan imunitas tubuh jadi bangkit. Dan juga kita harus minta ampun kepada Tuhan ya. Kita haruslah berkaca. Kenapa Putin mengatakan akan membangun sejumlah masjid? Kenapa Trump mengatakan kepada jamaah masjid di New York, wah ini loudspeakernya gedein dikit dong. Dia bilang begitu, kekecilan nih, gedein speakernya. Kata dia begitu. Menarik. Di Jerman misalnya, Be, ya? Di Jerman orang membaca syahadat, ya kan. Lalu Li Jinping berkeliling masjid, ya kan. Lu orang kasih gua orang doa dong, saliki, kan gitu kan. Saliki aja lu doain gua, kan gitu. Gua orang lu doain lah, saliki. Kata Li Jinping, ya kan? Nah itu kita ingin sekali ya, agak rindu juga sejak 2 Maret atau sekarang ini masalah-masalah ilahiyah kurang disinggung ya. Mungkin ada saya kagak dengar ya. Tapi pas saya dengar, pas saya mendengar, memantau atau download nggak ada tuh. Ya kan? Iya. Nggak ada sama sekali. Teori ilahiyah ini, Be, ya. Iya. Teori ketauhidan. Iya. Kan kita Pancasila. Ya kan kalau nggak jelas kan bisa ditanya sama jubir BPIB. Coba jubir BPIB yang tahunya musuh-musuh Pancasila yang mana menurut dia. Ya kan? Harusnya pada saat inilah dia bicara. BPIB ya? BPIP ya? Iya, BPIP harusnya pada saat sekarang dia berbicara bagaimana mengamalkan sila yang pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Karena pengorbanan itu adalah nilainya universal, di mana-mana ada. Universal. Nah, ini yang diperlukan. Kembalilah ke jalan Tuhan ya. Kita semua ya kan, kita yang berbicara maupun Pasko, yang macan idealis, kita kembalilah ke jalan Tuhan. Ingatlah kepada Tuhan ya. Kita sudah mengatakan ini ada kaitan dengan DNA. Bagaimanapun juga ya kan. Di video yang lain ya. Iya kan. Insya Allah DNA kita tidak masuk di dalam daftar ini wabah. Amin, kan ya Allah. begitu, Amin, ya kan? Amin. Gimana, Be? Yang intinya itu jangan ke mistik lah, ya kan? Iya. Yang ini beyond the science kok. Dan yang akhirnya akan dia bisa masuk lagi ke dalam wilayah sains. Ya kan? Jelas-jelas kita punya teori ketuhanan sebenarnya kok. Ada si penguasa, Babe bilang tadi bahasanya Babe, super system. Penguasa super system itu. Nah, kita kaji dari sisi itu juga bisa. Kalau memang ternyata orang-orang sains di Indonesia ini nggak bisa menghasilkan satu kesimpulan kan, Be? Betul. Kepala Badan Geologi aja nggak bisa ngambil kesimpulan. Ini bukan dari Gunung Rakatau ternyata. Kita harus yakinkan diri kita, ya kan, bahwa Tuhan itu ada. Sebelum kata ada itu ada. Tuhan tetap ada. Walaupun kata ada sudah tidak ada. Luar biasa, ya Allah, keren. Inilah menariknya diskusi sama Babe. Kalian semua harus punya nalar dan pemahaman yang lebih dalam nih. Jadi nggak cuma yang keluar dari mulutnya Babe, tapi coba kalian kaji juga dari gerak tubuhnya Babe. Ya.